Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara 2 minggu terakhir, menyebabkan 2 wilayah di Halmahera Tengah kebanjiran. Banjir parah terjadi melanda desa Luko Lamu, Weda Tengah dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir dengan arus kencang mengenai permukiman warga. Warga yang terdampak banjir mengungsi ke titik aman maupun di lantai 2. Selain itu, ratusan kendaraan roda 4 maupun roda 2 mogok di tengah jalan. Banjir disebabkan oleh luapan sungai Luko Lamu yang tidak sanggup menampung debit air hujan sehingga air melintasi permukiman warga. Selain desa Luko Lamu, banjir juga merendam ratusan rumah di SP1 dan SP4 Wairoro. Tim dari Polsek Weda Tengah berusaha mengevakuasi sejumlah warga yang masih bertahan di rumah. BMKG Babulan Ternate memperkirakan hujan deras akan terus mengguyur wilayah Weda Tengah sampai 2 hari ke depan. Kami sudah mengeluarkan untuk peringatan dini cuaca ekstrim 3 harian dikarenakan untuk beberapa hari terakhir dari kemarin hingga 3 hari ke depan ini itu di wilayah Maluku Utara terlihat peningkatan untuk hujan, terutama di hujan dan kecepatan angin. Untuk hujan ini terutama di wilayah Halmahera Tengah, itu di wilayah Weda, di sekitar lingkar tambang itu juga. Sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Halmahera Tengah melakukan pendataan maupun korban banjir. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji melaporkan. VIP dan kami persilakan sejenak. Ya, sebelum kita... Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina atau ARI BP menggelar aksi menolak keikutsertaan Israel di Olimpiade Paris 2024. Masa memadati kawasan patung kuda sejak Minggu pagi menggunakan atribut seperti ikat kepala khas Palestina atau gambar benderanya. Aksi damai ini bertujuan untuk menunjukkan solidaritas pada bangsa Palestina dengan menyerukan pemboikotan Israel agar dilarang pada Olimpiade 2024. Acara terlihat diikuti oleh massa dari berbagai latar belakang seperti atlet, organisasi masyarakat, juga tokoh agama. Hidayat Nur Wahid selaku Ketua MPR RI juga turut menghadiri aksi bela Palestina ini. Ia menyatakan bahwa Israel harus dilarang dari perhelatan dan forum internasional seperti negara-negara lain yang sempat diboikot karena isu kemanusiaan seperti Afrika Selatan dan juga Rusia. Secara prinsip kami mendukung sikap pemerintah Indonesia yang sudah menegaskan dukungan atas keputusan dari Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa Israel adalah rezim yang melakukan pelanggaran hukum internasional dan pendudukannya atas tanah Palestina adalah ilegal, dan agar negara-negara anggota PBB meninjau hubungannya dengan Israel karena Israel melakukan tindakan yang ilegal. Dan pemerintah Indonesia menyampaikan bukan hanya mendukung tapi bahkan mengajak negara-negara yang lain untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Karenanya kami menyerukan agar pemerintah Indonesia konsisten dengan sikap yang sangat baik ini dan mengkomunikasikannya, mengajak negara-negara yang lain untuk bersama-sama mendukung terhadap keputusan daripada Mahkamah Internasional. Din Samsudin yang juga hadir di acara tersebut menjelaskan bahwa perlu adanya aksi dari setiap komite Olimpiade masing-masing negara untuk memboikot Israel dari Olimpiade Paris 2024. Lain ikut, boleh jadi Komite Olimpiade Internasional akan memboikot Israel. Kalau cara lain saya pikir belum ada, maka aksi-aksi ini lebih untuk dukungan moral agar pemerintah Indonesia mengambil prakarsa, mengajak Komite Olimpiade negara-negara oke untuk memboikot atau memban Israel, maka akan menjadi kenyataan. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina ini melakukan aksi untuk menolak keikutsertaan Israel di Olimpiade Paris 2024. Aksi damai ini bertujuan untuk menggerakkan massa dan organisasi internasional untuk melarang negara Israel di perhelatan Olimpiade Paris 2024. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ilham Izarkasi melaporkan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda.
Bersama saya Raisa Nadia, berikut Seputaran News Pagi selengkapnya. Pemirsa, Korlantas Polri menggelar operasi terpusat dengan nama Operasi Patu Jaya 2024. Operasi Patu Jaya dilaksanakan serentak di seluruh Polda se-Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan juga keselamatan para pengguna jalan. Pemirsa, ada 14 jenis pelanggaran yang menjadi fokus kepolisian dalam penindakan hingga 28 Juli mendatang. Di antaranya adalah melawan arus, lalu berkendara di bawah pengaruh alkohol, menggunakan ponsel pada saat mengemudi, dan selain itu juga tidak menggunakan sabuk keselamatan, tidak menggunakan helm ber-SNI, serta berkendara melebihi batas kecepatan. Selama 14 hari pelaksanaan, Ditlantas Polda Metro Jaya mengerahkan hampir 3.000 personil dan akan disebar pada sejumlah lokasi. Di antaranya ada Jalan Gatot Subroto, lalu Jalan Sudirman Tamrin, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Raya Fatmawati, Jalan Ciputat Raya, dan juga Jalan Raya Cilincing. Bagi para pelanggar akan terkena tilang sesuai dengan pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Lalu berapa besarannya? Pelanggar yang melawan arus akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Lalu berkendara di bawah pengaruh alkohol akan didenda sebesar Rp750.000. Selain itu, yang menggunakan ponsel pada saat mengemudi akan dikenakan denda sebesar Rp750.000. Selain itu, untuk yang tidak menggunakan helm ber-SNI akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Selain itu, jika tidak menggunakan sabuk keselamatan atau sabuk pengaman akan dikenakan denda Rp250.000. Sementara untuk yang berkendara melebihi batas kecepatan akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Pada hari pertama pelaksanaan operasi patuh di tanggal 15 Juli 2024 tercatat lebih dari 3.000 terkena tilang elektronik. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah hingga masa operasi patuh berakhir pada tanggal 28 Juli mendatang. Taat berlalu lintas, cermin pribadi yang sehat. Pemirsa, seorang polisi yang sedang bertugas dalam operasi Patu Jaya di kawasan Cawang, Jakarta Timur nyaris tertabrak penggunaan motor. Sementara di Lampung Selatan, polisi menggelar operasi Patuh Krakatau 2024 dengan menggunakan kostum superhero. Pengendara sepeda motor yang masuk jalur bus Transjakarta berusaha kabur saat polisi melakukan operasi patuh di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Petugas yang mencoba mencegahnya nyaris tertabrak pengendara sepeda motor tersebut. Pelanggar lalu lintas yang terjaring razia operasi Patu Jaya terkena denda maksimal Rp500.000. Di Lampung Selatan, kepolisian menggelar operasi Patuh Krakatau 2024. Bagi pelanggar lalu lintas diberikan himbauan hingga sanksi tilang. Sementara bagi pengguna jalan yang telah tertib berlalu lintas diberikan paket sembako. Untuk memeriahkan suasana saat operasi Patuh Krakatau, kepolisian Lampung Selatan juga menggelar hiburan musik. Ketertarikan dari masyarakat ya, supaya menunjukkan juga bahwa kita melakukan kegiatan operasi patuh ini bukan dalam rangka penindakan represif, tapi kita melakukan kegiatan himbauan ya, sosialisasi, dan kita juga berikan reward kepada masyarakat yang memang sudah tertib berlalu lintas ya. Operasi Patuh 2024 dimulai sejak 18 Juli dan akan berakhir pada tanggal 28 Juli mendatang. Dari Lampung Selatan dan Jakarta melaporkan. Pemirsa, menjelang Hari Anak Nasional, Kepolisian Temanggung, Jawa Tengah membagikan helm kepada sejumlah anak yang berboncengan motor dengan orang tuanya. Sementara di Jakarta, sejumlah pelajar Taman Kanak-kanak menyambut Hari Anak dengan belajar bercocok tanam hidroponik. Bertempat di seputaran Jam Temanggung, Jawa Tengah, polisi melakukan operasi Patuh Jaya 2024. Demi menumbuhkan tertib berlalu lintas sejak dini, kepolisian Temanggung, Jawa Tengah membagikan helm kepada sejumlah anak. Namun bagi anak yang sudah menggunakan helm diberikan tanda terima kasih atau souvenir berupa boneka.
Awalnya anak-anak mengira terjaring razia operasi patuh, namun seketika menjadi ceria saat menerima helm gratis dari petugas kepolisian. Bagi orang tua, kegiatan ini diyakini bisa menumbuhkan minat anak untuk menjadi polisi lalu lintas dan tertib di jalan. Yes, kiranya apa Pak? Kiranya operasi. Ya. Terus tanggapannya gimana? Tadi dikasih apa Pak? Dikasih dengan helm untuk keselamatan. Oke. Putranya tadi nggak pakai helm ya? Umur 8. Oke. Tanggapannya soal kegiatan simpatik ini gimana Pak? Alhamdulillah, Polri semoga lebih baik. Selama pelaksanaan operasi patuh, sejumlah tokoh penakawan juga dihadirkan. Tertib untuk operasi patuh tahun ini kita lebih melaksanakan kegiatan yang humanis, edukatif, dan persuasif. Memperingati Hari Anak Nasional, sejumlah siswa Taman Kanak-kanak mengunjungi lokasi taman hidroponik di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Para siswa diajarkan cara bertanam di lahan yang terbatas namun dengan hasil yang maksimal. Sejumlah anak sangat antusias, bahkan ada yang bercita-cita menjadi urban farming atau petani kota. Selain mengikuti cara bertani di lahan yang terbatas, para siswa Taman Kanak-kanak juga mengikuti kegiatan seni. Dari Jakarta dan Temanggung melaporkan. Lagi-lagi harga beberapa komoditas bahan pokok meningkat. Di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, saat ini harga cabai rawit naik mencapai Rp80.000 per kilogram. Sementara itu minyak kita pun langka di pasaran. Kini di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, harga cabai rawit merah naik mencapai Rp80.000 per kilogram. Sementara itu untuk cabai rawit hijau mencapai Rp70.000 per kilo yang sebelumnya Rp40.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini disebabkan hasil panen yang tidak maksimal sehingga berpengaruh di harga pasaran. Sedangkan untuk minyak, khususnya minyak kita dari pemerintah saat ini langka di pasaran. Menurut pedagang, hal ini dikarenakan stok dari distributor menipis. Sementara itu untuk bahan-bahan pokok lainnya seperti bawang masih stabil, yaitu di harga Rp40.000 per kilogram, daging ayam Rp50.000 per kilogram, dan telur di Rp28.000 per kilogram. Sekarang sekitar 80 ribuan ya per kilonya. Sebelumnya kan 40-an. Karena di pusatnya juga kosong, susah dan mahal. Hari sampai kemari tuh nggak jualan kita. Biasanya sebelumnya tuh harga kali dari kita dapatnya 14.000 atau gitu kan kita bisa jual sama masyarakat 15 ya, standar 14.000 15. Sekarang kelihatannya nggak bisa deh, kelihatannya 16, 17. Naik itu cabai rawit. Cabai rawit itu naiknya sampai mungkin sekarang sekitar 90 mungkin 100 kali ya, saya juga belum beli lagi nih, kemarin beda, setiap hari itu harganya beda-beda. Kenaikan harga cabai tentunya membuat para pembeli resah. Maka dari itu, masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi masalah ini, terlebih cabai cukup sering dikonsumsi sehari-hari. Dari Jakarta, Anggita Maura, Indra Okta melaporkan. Perseteruan PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dengan calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan masih terus bergulir. Anies meminta masyarakat yang menilai langsung apa yang terjadi di Jakarta saat ini. Bakal calon Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta. Sejumlah perwakilan partai politik pun hadir. Kedatangan Anies juga sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lainnya, mengingat waktu pendaftaran bakal calon Gubernur Jakarta tinggal 1 bulan lagi. Mantan Gubernur Jakarta tersebut kembali mengingatkan dalam kontestasi Pilkada 2024 fokusnya adalah untuk rakyat. Sebelumnya Anies juga mengkritik tentang adanya sejumlah kebijakan yang diduga dipotong oleh pejabat Gubernur Jakarta Heru Budi. Heru Budi pun tak ingin dikambing hitamkan sehingga terjadi polemik. Bisa mengembalikan kesejahteraan, bisa mengembalikan kemajuan, dan mengembalikan kebahagiaan. Mudah-mudahan jadi berkah. Diiringi musik tradisional, ratusan masyarakat dari sejumlah wilayah di Jakarta membubuhkan tanda tangan dan petisi dukungan kepada mantan Panglima TNI Andika Perkasa untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Para relawan meyakini Andika Perkasa adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh Jakarta. BKT ya kan, kami juga menggalang tanda tangan untuk mereka tanda tangan surat dukungan, itu sudah mencapai kurang lebih ada 3.000-an tanda tangan dukungan masyarakat. Nah nanti kalau sudah makin banyak minimal 10.000, kami akan antarkan
Usai mendeklarasikan dukungan, relawan teman Andika akan terus menjaring dukungan dengan menyerahkan hasil tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Dari Jakarta, Stephen Patinama melaporkan. Pemirsa, GIAS 2024 resmi digelar di Ice BSD City, Tangerang Selatan, Banten 18 hingga 28 Juli 2024. Beragam kendaraan ditampilkan mulai dari kendaraan konvensional hingga kendaraan listrik yang dapat diuji coba langsung oleh para pengunjung. Gaikindo Indonesia International Auto Show 2024 digelar di Ice BSD City Tangerang, Banten. Terdapat berbagai kendaraan otomotif yang inovatif menggunakan teknologi terbaru, salah satunya mobil asal Jepang, kendaraan listrik namun berbahan bakar hidrogen, dan teknologi hybrid. Kendaraan-kendaraan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung GIAS. Sebenarnya kita ini untuk lebih ke multi pathway bahan bakar ya, jadi ramah lingkungan dan juga lebih hijau. Makanya kita di sini menunjukkan beberapa teknologi yang ramah lingkungan, terutama di teknologi yang berbasis listrik ya. Jadi kita ada multi pathway adalah lewat mobil hybrid. Yang pertama pastinya mobil baterai dan juga fuel cell yang kita juga ada konsep karya di sini. Jadi itu yang mungkin kita emphasis ke masyarakat bahwa sekarang kita secara industri harus mulai dengan ramah lingkungan. Selain itu, di GIAS 2024 terdapat 55 merek otomotif, terdiri dari 30 merek kendaraan penumpang, 5 kendaraan komersil, dan 20 kendaraan sepeda motor. Ada juga 120 perusahaan karoseri yang hadir di pameran ini. Perusahaan pendukung seperti oli dan ban juga turut hadir meramaikan. Dari Tangerang, Banten, Muhammad Julhilmi, Rama Romadona melaporkan. Menu ikan manyung Jenderal dengan kuah dengan kuah santannya yang kaya bumbu rempah pedas memberikan sensasi rasa luar biasa, apalagi saat ditambah irisan petai. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda penggemar kuliner Indonesia dengan cita rasa kuat dan pekat, maka kepala ikan manyung Jenderal adalah hidangan yang wajib dicoba. Kuliner khas ini terkenal dengan kuah santannya yang kaya bumbu rempah pedas, memberi sensasi rasa luar biasa, apalagi ketika ditambah irisan petai. Inilah kuliner kepala ikan manyung yang terlihat sangat menggoda. Warna coklat kemasan dengan irisan aneka bumbu rempah membuatnya semakin menarik. Tak heran jika kuliner yang menjadi andalan sebuah warung makan di Karangawon, Demak ini selalu menjadi buruan pecinta kuliner. Ikan manyung dimasak dengan beragam bumbu rempah pilihan seperti bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, serai, serta daun jeruk dan juga daun salam. Bagi yang suka petai bisa minta ditambahkan bersama bumbu saat pengolahan agar rasa di lidah nanti semakin beragam. Ukuran kepala manyung yang besar menjadi daya tarik sendiri. Saking besarnya, kepala ikan ini sering disebut sebagai kepala manyung Jenderal karena juga digemari oleh berbagai kalangan termasuk para pejabat. Rasa pedas ditambah tekstur daging kepala ikan yang lembut dan juga kenyal membuat hidangan ini semakin spesial. Rasanya sih nano banget ya. Segernya, pedasnya, manisnya itu rasa semua, endang semua. Apalagi kuahnya ya, itu kuahnya tuh seger banget. Sekali kalau kata bahasa Sunda sih nguyup, itu langsung rasa di lidah. Ini tuh bumbunya
Kerasa banget pedas, manis, asamnya itu pokoknya pas banget di lidah. Cocok buat saya yang asli Tangerang. Jadi buat saya yang asli Tangerang, ciri khas Sunda, walaupun di Jawa ini masuk banget ke banyak. Gitu. Apalagi porsinya ini wah pas banget ini buat bareng keluarga. Kepala manyung jenderal tidak hanya memanjakan lidah tetapi juga kaya akan nutrisi. Ikan manyung sendiri dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi dan rendah lemak. Menu olahan kepala ikan manyung ini banyak diminati hingga dalam sehari bisa laku 30 porsi. Tadinya manyungnya kan bukan menu utama itu. Ternyata manyung itu banyak yang minat. Jadi saya menu utama sekarang itu manyung. Banyak yang minat. Terus ukurannya tuh besar, banyak yang suka. Yang terutama mereka berpenggoes yang jauh-jauh ke sini tuh yang dicari manyung gitu. Katanya itu pedesnya itu yang dia suka. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp20.000 hingga Rp60.000 per porsi tergantung ukuran dan mantapnya lagi, harga tersebut sudah termasuk paket nasi dan minuman es teh, teh panas ataupun es jeruk atau jeruk panas. Kenyang dan ramah di kantong kan? Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto melaporkan. Pemirsa, bermula dari hobi, seorang warga Cilacap, Jawa Tengah sukses membudidayakan burung anggungan hingga menembus omset puluhan juta rupiah per bulan. Tak hanya itu, dari hasil usahanya, Kelik bisa menyekolahkan kedua anaknya menjadi dokter. Berikut liputannya. Bermula dari hobi, seorang warga Cilacap, Jawa Tengah sukses membudidayakan burung anggunan. Di tangan Kelik Sudarmanto, berbagai jenis burung anggunan ini terus bertelur dan menghasilkan ratusan ekor. Bermodal dari halaman belakang rumahnya yang disulap menjadi kandang burung, Kelik kini mampu menjual beragam jenis burung anggunan, mulai dari burung perkutut hingga burung puter pelung. Burung anggunan milik Kelik ini merupakan anakan dari burung yang sudah langganan juara di berbagai kontes burung berkicau, sehingga tak diragukan kualitasnya. Kelik pun tertarik mengembangkan budidaya burung anggunan karena selain perawatannya yang mudah, juga karena pakannya yang murah. Tak tanggung-tanggung, omset bisnis budidaya burung milik Kelik yang telah dirintis sejak tahun 1980-an kini mampu mencapai omset hingga 60 juta rupiah per bulan. Di burung, saya pilih memang burung anggungan. Karena burung anggungan itu perawatannya tidak terlalu merepotkan. Terus untuk makanannya juga makanan-makanan kering, biji-bijian yang mudah diperoleh juga relatif murah harganya. Itu ya ada perkutut, ada puter pelung, ada terkuku kelantan. Saya semuanya pelihara. Dijual mulai dari harga berapa nih, Pak? Kalau untuk jual burung itu saya ya variasi, Pak. Melihat kualitas burung. Karena burung itu kan sekalipun dari anakan burung yang bagus bahkan juara itu tidak semuanya juara. Ya variasi lah dari mulai 250.000 sampai tidak terhingga. Tak hanya itu, pemasaran budidaya burung anggunan bahkan dikirim ke berbagai kota besar mulai dari Pekalongan, Semarang, Surabaya, Bogor hingga Jakarta. Sementara untuk menambah nilai harga jual, Kelik memasarkan burung anggunan hasil ternaknya dengan berkeliling mengikuti kontes burung di berbagai kota. Dari pundi-pundi penjualan burung anggunan, Kelik bahkan mampu menyekolahkan kedua anaknya hingga menjadi dokter. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, selama menjalani masa karantina, para anggota Paskibraka Nasional tidak hanya melakukan latihan baris berbaris, tetapi juga melakukan kegiatan outbound di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Outbound ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tetapi sebagai sarana menerapkan nilai Pancasila dan juga melatih kekompakan. Setelah terpilih menjadi pasukan pengibar bendera pusaka, 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi
dari seluruh Nusantara menjalani proses pendidikan dan latihan di Taman Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur. Tidak hanya belajar di kelas, mereka melakukan baris berbaris. Paskibraka Nasional melakukan kegiatan outbound. Mereka terbagi menjadi beberapa grup, bekerja sama memasukkan bola ke dalam keranjang dengan menggunakan pipa. Melatih kekompakan, kepemimpinan, serta menerapkan nilai-nilai Pancasila yang mereka pelajari selama pelajaran kebangsaan di kelas. Artinya setiap wahana itu ada tantangan tersendiri. Jadi mereka dilatih untuk menjaga kekompakan, ditantang untuk menyelesaikan masalah-masalah di masing-masing wahana yang berbeda-beda. Para paskibraka nasional belajar kerjasama tim dan komunikasi yang lebih baik, serta tidak menyalahkan satu sama lain ketika kesalahan terjadi. Kita diuji bagaimana kekompakan kita dengan kelompok atau dengan suatu tim kita. Dan ternyata lumayan sulit dan lumayan susah dan terjadinya konflik di situ, perdebatan. Tapi dari masalah itu kita bisa belajar untuk ke game selanjutnya gitu. Kegiatan outbound bagian dari Diklat Paskibraka yang diadakan oleh BPIP bekerjasama dengan Lemhanas RI yang diadakan pada tanggal 13 Juli hingga 8 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Else Casey, Muhammad Khairuddin melaporkan. Pemirsa, siapa sangka membayangkan hal yang menyedihkan bisa mendatangkan keuntungan. Ratusan emak-emak di Tegal, Jawa Tengah mendadak menangis bersama memperebutkan juara dalam lomba menangis. Awalnya ratusan emak-emak ini sedang berkumpul di tenda yang berada di Taman Bermain Wisata Purbawahana, Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka terlihat tersenyum dan bergembira, namun setelah mendengar tanda peluit berbunyi, mereka langsung menangis bersama. Ternyata ratusan emak-emak ini sedang mengikuti lomba nangis ibu-ibu yang diselenggarakan oleh pengelola wisata Taman Bermain Purbawahana. Para emak-emak ini berusaha untuk menangis sejadi-jadinya hingga air mata terurai keluar. Untuk dipilih dalam babak penyisihan dan final, peserta harus benar-benar natural mengurai air mata serta mata tidak boleh disekap. Para peserta mengaku memiliki trik sendiri membayangkan hal-hal yang sedih dalam hidup agar bisa mengeluarkan air mata. Juara satu lomba ini pun menceritakan hal sedih yang ia bayangkan agar menangis. Gue mau ikut sama saya, minta sama neneknya, gue sama mamanya. Dan gue sih ikut misalnya sih di neneknya, terus giliran saya punya rumah sendiri, gue mau ikut sama persiapan apa-apa. Persiapan apa-apa aja? Dari lomba menangis emak-emak ini terpilih untuk juara 1, 2, dan 3 dengan mendapat piala serta hadiah hiburan berupa uang tunai. Lomba nangis ibu-ibu ini memang baru pertama kali dilakukan dan pendaftaran peserta pun gratis. Hingga peserta membludak melebihi target 200 orang. Saya alhamdulillah untuk pendaftaran itu secara online aja nyampe melebihi batas. Akhirnya tak stop karena tidak. Ini sih tempatnya kurang, kita hanya 200 kuota. Kegiatan lomba yang cukup unik dan menarik ini juga salah satu cara sebagai hiburan bagi para pengunjung wisata sehingga mau berwisata bersama keluarga. Siapa sangka membayangkan hal menyedihkan bisa mendatangkan keuntungan. Jika Anda memiliki perasaan sensitif dan mudah tersentuh, mungkin bisa mencoba ikut kegiatan ini. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan. Sebagai bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta karena hasil panen berlimpah, warga Selo Boyolali menggelar Festival Merapi Merbabu. Uniknya, dalam acara tersebut warga mengarak 1001 nasi tumpeng sebagai ukuran untuk diperebutkan dan dimakan bersama di tanah lapang di desa setempat. Usai didoakan, ribuan warga lereng Gunung Merapi Merbabu di desa Selo Boyolali, Jawa Tengah ini langsung berlari dan menyerbu ribuan tumpeng yang diletakkan berjajar di tanah lapang desa setempat. Dari anak-anak, remaja hingga orang tua, antusias turut berebut tumpeng. Tidak hanya tumpeng, berbagai macam lauk pauk, jajanan pasar, dan juga buah-buahan serta sayuran juga ikut diperebutkan. Setelah itu mereka makan bersama-sama di tanah lapang. Sebelumnya warga mengarak 1001 tumpeng robyong berbagai ukuran
lauk pauk, dan makanan lainnya dari tengah desa dibawa menuju ke tanah lapang dengan cara ditandu atau digendong. Selain tumpeng, dalam tradisi tersebut warga juga mengarak gunungan hasil bumi yang tingginya hampir 3 meter. Acara kirap 1001 tumpeng sendiri merupakan bagian dari Festival Merapi dan Merbabu yang diadakan warga setiap 1 tahun sekali. Acara tersebut juga dimeriahkan dengan pentas berbagai kesenian khas lereng Gunung Merapi dan Merbabu. Kesehatan semua, buat semuanya, apa ya, rezekinya juga lancar juga. Iya dan seru, Hitman. Ada ikut rakyat? Iya, mau ikut-ikutan tapi takut. Itu selesai kalau nggak orang aku masuk gitu aja. Dapat apa aja di tadi? Dapat tumpeng minta di situ, dapat sayuran, ada tempe, ada apa? Selain untuk melestarikan budaya, festival ini juga dapat meningkatkan sosial ekonomi warga di lereng Gunung Merapi maupun Merbabu karena UMKM sekitar juga turut serta. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah untuk maju dalam Pilkada serentak tahun 2024. Rekomendasi dukungan tersebut diberikan langsung kepada bakal calon Bupati Lingga alias Welo dan bakal calon wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun. Komitmen Partai Perindo untuk membangun daerah menjadi sejahtera terus dilakukan dengan mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk calon kepala daerah peserta Pilkada serentak tahun 2024 di kantor DPP Partai Perindo Jakarta Pusat. Dukungan diberikan kepada alias Welo untuk maju sebagai calon Bupati Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau yang akan membangun Lingga menjadi sejahtera. Selain itu, dukungan juga diberikan kepada bakal calon wakil Bupati Humbang Hasundutan Junita Rebeka Marbun yang akan meningkatkan sektor UMKM. Kami adalah menekankan pada penekanan pembangunan proses ekonomi yang bersandar pada 4 pilar pembangunan, yaitu sektor pertanian, sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata. Kebetulan sudah 2,5 tahun jalan keliling, jadi 153 desa satu kelurahan itu sudah melakukan tatap muka. Jadi artinya secara masyarakat itu sudah cukup banyak yang mengenal dan memang sudah ada pembentukan tim-tim baik di kecamatan maupun di desa-desa. Keputusan rekomendasi Partai Perindo sudah melalui mekanisme fit and proper test para calon yang akan membangun daerahnya masing-masing. Kemarin kita melakukan fit and proper test, ini kita sudah melihat kesamaan visi nih untuk membangun daerah. Nah, semoga dan kita harapkan ini menang sehingga kita bisa terus bersinergi untuk bisa membangun daerah tersebut. Kami punya komitmen yang besar untuk mendukung. Jadi bukan hanya mendaftarkan ke KPU kemudian ditinggal, tapi kami akan mengawal selama masa kampanye. Kita juga sudah siapkan tim khusus untuk bisa menjadi bagian dari tim ses para calon ini. Partai Perindo akan berjuang untuk memenangkan pasangan calon demi membangun daerah mereka menuju sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan semburan abu vulkanik mencapai 500 meter. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, jelang Rakernas pertama DPP RPA Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi di kantor DPD RPA Perindo Jakarta Timur. Salah satu agenda konsolidasinya adalah mengevaluasi kinerja pengurus serta merancang program kerja untuk periode 2024-2025. Ketua Umum DPP RPA Perindo Jenny Latumahina memimpin langsung rapat konsolidasi yang digelar di kantor DPD RPA Perindo Jakarta Timur.
Agenda konsolidasi yakni evaluasi kinerja dan pembenahan struktur organisasi guna memperbaiki serta meningkatkan kinerja organisasi. Konsolidasi turun ke semua DPD yang ada, melihat struktur mereka, mempersiapkan mereka nanti dengan program-program yang akan kita lakukan menuju ke Rakernas RPA Perindo. Ya, goals yang di Rakernas itu kita akan membuat sayap ini ada di mana-mana, dari tingkat provinsi maupun sampai tingkat kecamatan sebenarnya. Jadi kita mulai dari hal yang pertama dulu, kita kumpulkan, kita punya kader-kader yang ada, kita buat mereka itu supaya kita ada satu visi, misi. DPP RPA Perindo juga memberikan apresiasi kepada pengurus dan relawan yang telah bersinergi dan bekerja sama secara solid untuk mencapai tujuan bersama, melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pembiliar nasional bersaing untuk meraih poin ranking nasional dalam ajang Popsi Pool Circuit 2024 Seri 3 yang digelar di Kota Bandar Lampung, Lampung. Kompetisi bukan hanya menjadi ajang pembuktian skill, tapi juga perebutan 200 poin untuk memperbaiki ranking nasional. Memasuki hari kedua Popsi Pool Circuit Seri 3 yang digelar di Kota Bandar Lampung, persaingan antar pembiliar semakin ketat. 15 pembiliar masih berjuang untuk masuk babak 16 besar. Sebelumnya 8 peserta telah lolos ke babak 16 besar, di mana 2 diantaranya adalah pembiliar asal daerah dan 6 lainnya pembiliar nasional. Di antara pemain nasional sendiri, persaingannya tidak begitu ketat karena hanya diikuti beberapa orang pemain nasional. Tidak seperti biasanya pesertanya mencapai 50-60 orang. Tentunya kan kami sama-sama tahu di sini banyak pemain bagus. Saya berusaha, saya optimis untuk menjadi juara lagi. Insya Allah saya optimis Bang untuk mendapat poin tertinggi. Turnamen biliar seri nasional ini rutin diadakan PB Popsi sebagai ajang perebutan 200 poin bagi para pembiliar untuk memperbaiki ranking nasional. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, memeriahkan hari ulang tahun salah satu perusahaan pembiayaan perhelatan rakyat atau PERAK digelar di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Masyarakat pun antusias mengikuti berbagai kegiatan mulai dari lomba memasak nasi goreng khas Padang hingga menyanyi bagi anak-anak. Sejumlah ibu adu pintar meracik bumbu saat mengikuti lomba memasak nasi goreng khas Padang di kawasan lapangan kantin Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lomba memasak dalam rangka Hari Jadi Mandala Finance ke-27 tak hanya diikuti para ibu namun juga para bapak. Para peserta tak hanya warga Bukit Tinggi namun juga wisatawan. Selain lomba memasak, diadakan juga lomba menyanyi hingga bazar UMKM. Pihak panitia juga menggelar run and walk dengan rute melewati sejumlah objek wisata ternama di Bukit Tinggi. Kegiatan ini sudah kedua kalinya diadakan di Kota Bukit Tinggi. Wilayah Sumatera Barat, dan kita tidak melupakan UMKM sebenarnya, karena Mandala Finance itu juga ingin bertumbuh bersama UMKM. Jadi kalau pengalaman kita di Sumatera Barat, kita sudah melakukan banyak untuk UMKM sebenarnya. Kita menggandeng juga yayasan untuk meng-create UMKM yang sebelumnya belum ada menjadi ada. Kalau yang saat ini adalah yang sudah ada untuk lebih mengembangkan usahanya kembali. Jadi Mandala hadir untuk menambah modal usahanya mereka. Kemudian apabila mereka ingin memulai bisnis baru, itu Mandala bisa membantu dari permodalan dengan menjaminkan BPKB motornya mereka. Mandala Finance juga terus berevolusi hingga masuk ke pelosok dan hadir melalui aplikasi Mantis yang berguna bagi masyarakat yang ingin menambah penghasilan. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan ketinggian abu hingga 500 meter. Curiga dengan penyebab kematian Prada Primas Saleh Gea, personil TNI Angkatan Darat, keluarga di Nias Utara, Sumatera Utara meminta dilakukan autopsi ulang jenazah yang telah dimakamkan. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian abu hingga 500 meter.
Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3. Akibat erupsi, masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan dilarang beraktivitas di radius 3 km dari puncak. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Sesaat lagi, Jeng Misti akan hadir menemani Anda dengan serangkaian informasi kriminal dalam program Serkap. Saya Resa Nadia, selamat beraktivitas, tetap semangat, dan sampai jumpa.